Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Sebelumnya, mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia mengasihi kami, Bapa yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami, melewati berbagai gumul, dinamika kehidupan, namun kesemuanya itu mengarahkan pandangan iman kami untuk tetap mengakui Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini terambil di dalam kitab Rut pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang kau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kotanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua pernah membaca kitab Rut ataupun kemungkinan pernah mendengar kisah tentang Rut yang diawali bagaimana Elimelek membawa Naomi bersama dengan anak-anaknya dari Yehuda Bethlehem berpindah ke Moab. Situasi terjadi karena bagaimana kelaparan besar yang terjadi di Yehuda Bethlehem pada saat itu. Namun ternyata ketika mereka berada di Moab bukan berarti persoalan selesai. Ada persoalan baru yang kemudian diperhadapkan Allah kepada Naomi. Ketika suami, anak-anaknya mati, Naomi berada bersama dengan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Dan ketika bagaimana berita yang didengar bahwa Yehuda kembali mendapat perhatian dari Allah, Yehuda dipulihkan sehingga ketika pengalaman kelaparan besar melanda mereka, bagaimana mereka kembali merasakan berkat Allah, kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Tetapi kita melihat ada persoalan yang muncul, bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Orpa dan Rut. Orpa memilih untuk kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya, tetapi tidak dengan Rut. Rut memilih untuk tetap mengikuti Naomi dengan satu pengakuan, "Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian ini menampilkan kepada kita bahwa Rut yang adalah seorang perempuan Moab yang kawin dengan Kilion anak Naomi. Dengan perkawinan itu maka Rut menjadi seorang perempuan Israel.
Ketika suami Rut meninggal, maka status Rut kembali menjadi seorang perempuan Moab, bukan lagi seorang perempuan Israel. Rut kembali kepada statusnya yang semula. Namun demikian Rut tidak ingin kembali berstatus Moab. Dia ingin agar statusnya sebagai seorang perempuan Israel tetap dipertahankan. Itulah sebabnya Rut tetap memilih untuk ada bersama-sama dengan Naomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba pada pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15 menampilkan kepada kita tentang apa yang menjadi arahan Naomi bagi Rut. Rut melakukan apa yang disarankan oleh Naomi kepadanya berkaitan dengan hubungannya dengan Boas. Yaitu Naomi berkata kepada Rut untuk minta perlindungan dan bukan sekedar pertolongan. Dan dengan sangat tekun Rut mengikuti apa yang disarankan oleh Naomi mertuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disarankan oleh Naomi, Rut melakukan dengan penuh ketekunan. Ketika dia datang, dia mempersiapkan diri dengan penampilan yang baik, karena memang dikatakan dalam perikop kita Rut adalah perempuan baik-baik. Dan kemudian Rut datang tidur di bawah kaki dari Boas. Simbol tidur di bawah kaki Boas itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dengan perikop kita di saat ini berkaitan dengan sebenarnya masih ada orang di atas Boas yang bisa menebus Rut. Tetapi ada alasan penolakan karena penebus yang pertama ini merasa bahwa Rut itu dari kelompok orang Moab. Sehingga ketika bagaimana orang Moab datang ke dalam kelompok orang Israel itu merupakan sesuatu yang najis. Tetapi tidak dengan Boas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagaimana situasi penebusan yang dilakukan oleh Boas bagi Rut, itulah simbol kita tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita merefleksikan perikop kita dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15, saya berjumpa dengan sebuah artikel berkaitan dengan dalam rangka mempersiapkan generasi unggul menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ada ungkapan mengatakan begini: untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Hal tersebut dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika mengkaitkan kutipan artikel ini dengan perikop kita di saat ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Pertama, ketika berhadapan dengan masalah, tidak semua orang siap. Ada karakter orang ketika ada masalah berusaha menghindar, tetapi ada juga orang berupaya untuk menghadapi masalah tersebut. Tetapi bagian pertama ini mengatakan kepada kita bahwa menghindari masalah bukan solusi yang tepat. Masalah yang kita hadapi tidak akan selesai kalau kita berusaha untuk menghindar. Oleh karena itu yang dibutuhkan dari bagaimana menghadapi persoalan adalah jangan takut dan gentar. Karena ketika kita dengan penuh semangat, penuh komitmen, optimis menghadapi masalah, mari kita belajar dari Rut. Ketika Rut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Naomi mertuanya, dia bersegera melakukannya. Dia tidak menunda. Dia tidak mengatakan nanti atau tunggu. Tetapi dia dengan bersegera melakukannya karena dia meyakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh Naomi adalah yang terbaik bagi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, cenderung kita juga berada dalam situasi ketika masalah datang, kita punya sikap untuk menunda. Nanti saja. Tetapi tahukah kita ketika kita menunda, dari masalah yang kita hadapi, pada akhirnya kita tidak bertemu dengan solusi, tetapi malah kita semakin berhadapan dengan tantangan atau persoalan yang lebih besar. Tetapi mari lewat perikop kita di saat ini mengarahkan kepada saya dan saudara
bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dimulai dari hubungan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, relasi sosial kita dengan sesama kita. Tetapi mengatakan kepada kita bahwa menghadapi setiap masalah dibutuhkan juga upaya untuk bagaimana menemukan solusi supaya masalah itu dapat selesai. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bahkan ada satu ungkapan mengatakan, hadapilah masalah itu seolah-olah yang kita hadapi itu adalah berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya karakter, punya cara atau punya trik untuk menghadapi masalah dengan cara yang demikian, memandang bahwa itu adalah berkat, saya yakin tidak ada di antara kita yang mengeluh ketika masalah itu datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, keterampilan untuk menyelesaikan masalah lewat perikop kita di saat ini mengarahkan kepada kita bahwa yang kita butuhkan adalah bagaimana kerendahan hati kita untuk datang kepada Allah. Inilah simbol yang ditampilkan oleh Ruth ketika dia datang di bawah kaki dari Boas, menunjukkan bahwa dengan penuh kerendahan hati ia memohon pertolongan, ia memohon perlindungan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan, apa yang diberikan oleh Boas kepada Ruth bukan sekedar perlindungan, tetapi juga pertolongan. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa di dalam menyelesaikan persoalan yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk menyelesaikan masalah. Kenapa dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan kerendahan hati? Karena coba kita bayangkan, kalau dalam hubungan keluarga, suami mengandalkan ego, istri mengandalkan ego, apakah masalah selesai? Ternyata tidak. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika masalah yang akan kita hadapi, kita menempatkan sikap kerendahan hati. Ini juga yang akan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita datang merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita mengakui bahwa kehidupan kita ini apa yang kita alami semata-mata karena anugerah Allah. Dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa yang kita butuhkan di dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Hanya Allah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan. Hanya Allah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berhadapan dengan masalah, jangan pernah ada kata tunggu atau nanti. Tetapi sekarang ketika kita berjumpa dengan persoalan dan tantangan kehidupan, mari kita bersegera untuk mencari Tuhan. Mari kita bersegera untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan, mengakui segala kerapuhan dan keringkihan kita. Sehingga ketika kita mau datang dekat kepada Allah, kita percaya bahwa sebagaimana Ruth, ia punya komitmen untuk tetap mendapatkan perlindungan dari Allah lewat Boas. Ini juga yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Allah mengizinkan setiap persoalan kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah merasa kita hebat. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakin dan imani bahwa pergumulan apapun dalam hidup keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian kita, relasi kita, hubungan kita dengan keluarga, sesama, bahkan di sekeliling kita, mari kita tetap punya komitmen. Allah yang setia memberkati kita, Allah juga yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan saya dan saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat Tuhan jualah yang melayakkan kami menikmati kehidupan hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman. Ajarlah kami Tuhan untuk menyadari bahwa di sepanjang langkah hidup kami, apapun masalah, pergumulan yang harus kami alami, kami hadapi, ajarlah kami untuk datang merendahkan diri kami di hadapan. Ajarlah kami untuk terus mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam relasi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, bahkan hubungan kami dengan sesama di sekeliling kami. Ada persoalan, ada masalah kehidupan yang harus kami alami. Tetapi Tuhan, ketika kami berpengharapan hanya kepada Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, biar kiranya Tuhan, semua yang kami alami dalam hidup ini, ajarlah kami untuk terus mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami.
Ada banyak berkat yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Berkat pertambahan usia, berkat kesehatan, berkat sukacita di sepanjang usaha pekerjaan mata pencarian. Bahkan berkat keberhasilan di dalam karya kerja kami. Walaupun kami juga bergumul dengan kesehatan kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa dan bersyukur. Amin.